Jemaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini hanya sementara, ya, bagaikan seorang pengembar atau musafir, orang yang dalam keadaan perjalanan. Maka hidup dunia ini bagi seorang yang melakukan perjalanan kemudian singgah berteduh di bawah pohon, lalu kemudian melanjutkan perjalanan yang panjang, maka perjalanan panjang itu adalah perjalanan kehidupan di akhirat. Maka dengan 5M ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita sebagai seorang musafir itu bisa berjalan, ya, dengan aman, dengan nyaman, dan bisa sampai tujuan dengan selamat. 5M itu apa? Jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. M yang pertama adalah muahadah. Sabilud dumu'i sabilun mu'ih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa yahdina ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan kita nikmat yang begitu luas. Nikmat tauhid terutama, di mana kita masih memegang teguh agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya, termasuk apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Alhamdulillah kita mampu memanfaatkan waktu kita untuk senantiasa beramal saleh dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya, Allah terima amal ibadah kita, dan kita berharap pada akhirnya mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada tahun miladiah, maka insyaallah beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan tahun 2023 dan kita akan berada di tahun 2024. Maka sampai detik ini tentunya kita patut untuk menjadikan umur yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, khususnya bagi kita yang sudah melalui umur 40 tahun. Rata-rata 40 tahun lewat, Pak, ya? Betul? Betul. Maka inilah saatnya kita mereview kembali perjalanan hidup kita sampai detik ini. Apakah kita sudah termasuk hamba Allah yang beriman, dan dengan keimanan yang selama ini kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari mampu menjadikan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah apa yang kita harapkan dari Allah kecuali
pada akhirnya kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal apapun yang kita lakukan kalau tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa menjadikan kita kelak untuk masuk ke dalam surganya. Inilah yang paling penting untuk kita ingat ya, di umur kita saat ini. Jemaat alim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk satu amalan yang patut menjadi suri tauladan bagi kita sekalian dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Mohon maaf, dikarenakan beliau ini adalah seorang sahabat yang umurnya itu sebenarnya 2 tahun atau 3 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Tapi beliau adalah sosok sahabat yang paling tua di antara yang lain, yang paling dekat dengan Rasulullah dan pertama kali masuk ke dalam Islam. Jemaat alim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu beliau ini berada di umur 40 tahun setelah masuknya beliau ke dalam Islam, yang kemudian diikuti oleh termasuk putri beliau yang bernama Aisyah dan juga kedua orang tua beliau. Maka kemudian Abu Bakar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat tauhid yang menjadikan dirinya dan juga keluarganya itu kemudian meninggalkan agama yang lama, beralih kepada agama Islam, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Ahqaf ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hatta idza balagha asyuddah wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin." Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, yaitu anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." Jemaat alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran dari apa yang dipanjatkan dalam doa Abu Bakar As-Siddiq ini patut menjadi pelajaran berharga bagi diri kita, khususnya kita yang sudah berumur 40 tahun lebih. Ibnu Qayyim Al-Jauzi membagi bahwa masa hidup manusia itu ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu masa al-aulad, ya, masa anak-anak, dimulai semenjak dilahirkan sampai kepada umur
sekitar 15 tahun. Umur 15 tahun itu umur remaja, ya. Sudah dipastikan balik dan akil insya Allah. Kemudian tahap yang kedua, fase kedua, manusia itu akan menjalani kehidupan ya, masa asyabab. Asyabab itu dari umur 15 tahun sampai pada umur 40 tahun. Ini kalau kita terjemahkan itu umur atau usia para pemuda, ya, remaja sampai pemuda. Kemudian yang ketiga itu masa orang dewasa dengan kematangan secara fisik, kemudian juga secara mental, secara pemikiran, ya, dan juga secara tindakan. Maka umur ini dimulai dari 40 tahun sampai 60 tahun. Kemudian yang keempat, fase keempat itu fase asyuyukh, yang dikenal dengan istilah fase orang tua. Orang tua itu umurnya 60 tahun ke atas. Nah, insya Allah kita tidak ada yang berada di sini masih berada di umur di bawah asyuyukh, Pak ya. Berarti masih belum tua, Pak ya. 60 tahun ke bawah. Jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan khususnya bagi yang sudah berada di umur 40 tahun sampai 60 tahun. Jamaah taklim dirahmati Allah. Yang diminta oleh Abu Bakar tidak lain adalah untuk bersyukur, senantiasa bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Nikmat yang telah dirasakan semenjak dalam kandungan seorang ibu sampai kemudian dilahirkan, ya, kemudian dirawat, diasuh dengan baik, disusui sampai umur 2 tahun, lalu kemudian berlanjut dididik dengan baik sampai tumbuh kembang menjadi orang dewasa dengan segala nikmat yang telah dirasakan, termasuk nikmat tauhid. Bisa menjadi bagian daripada orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi orang muslim. Nah, dengan kondisi ini maka Abu Bakar meminta kepada Allah supaya ditetapkan menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya dan termasuk kepada kedua orang tuanya. Ya, karena kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan Abu Bakar ini tumbuh kembang menjadi orang-orang yang kemudian mau untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi diikuti oleh keluarganya. Ya. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan yang kedua supaya ditetapkan oleh Allah menjadi orang-orang selalu senantiasa berbuat kebajikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menjadi bagian yang penting dalam doa kita agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh, yang amal itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam doanya Abu Bakar juga dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa diberikan kebaikan. Yang kebaikan itu terus mengalir kepada anak cucunya. Maka kita lihat ya, keturunan-keturunan Abu Bakar sampai hari ini insya Allah menjadi keturunan-keturunan yang baik. Terutama putri beliau yang bernama Aisyah yang menjadi istri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kemudian yang diminta oleh Abu Bakar dalam doanya di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 tersebut, yakni untuk diberikan ampunan, ya. Diberikan jalan, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu apa artinya? Taubat itu artinya kembali, ya, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagai seorang muslim. Jemaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini kita bisa mengambil pelajaran. Paling tidak ada 5M. 5M itu istilah, ya. Istilah 5M sebagai bekal kehidupan manusia. Jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita memerlukan 5M ini sebagai usaha, upaya kita agar kita senantiasa hidup di bawah naungan petunjuk, bimbingan, ya, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengantarkan kita kelak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi bekal kehidupan kita di dunia guna untuk menjalani kehidupan di akhirat yang abadi dan kekal. Nah, timbul pertanyaan, apa itu 5M? Apakah 5M itu singkatan 5 miliar gitu? Ya, mungkin sebagian dari kita menganggap orang kalau punya uang 5M kiranya cukup untuk hidup sampai mati, ya. Apalagi terutama bagi yang selama ini tidak pernah melihat uang 1M, jangankan 1M. Ratusan juta, puluhan juta aja tidak pernah lihat, ya, atau jutaan aja tidak pernah lihat. Ini sungguh luar biasa. Tapi sungguhnya bukan itu maksudnya. Karena kalau sifatnya materi itu relatif, ya. Karena harta itu bisa satu sisi memasukkan kita ke dalam surga. Sisi yang lain justru dengan harta itu bisa masukkan kita ke dalam neraka. Maka sungguhnya 5M itu bukan merujuk kepada yang berbau materi. Lalu apa 5M itu? Jemaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini hanya sementara, ya, bagaikan seorang pengembara atau musafir, orang yang dalam keadaan perjalanan. Maka hidup dunia ini bagi seorang yang melakukan perjalanan kemudian singgah berteduh di bawah pohon, lalu kemudian melanjutkan perjalanan yang panjang, maka perjalanan panjang itu adalah perjalanan kehidupan di akhirat. Maka dengan 5M ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita sebagai seorang musafir itu bisa berjalan, ya, dengan aman, dengan nyaman, dan bisa sampai tujuan dengan selamat. 5M itu apa? Jamaah taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. M yang pertama adalah muahadah. Hendaknya kita selalu mengingat bahwa kita hidup ini diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dimulai dari ketika ditiupkan ruh ke dalam kandungan seorang ibu, ya, yang menandakan mulainya ada kehidupan seorang manusia. Ya, di saat itulah dimulailah adanya perjanjian antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tepatnya di dalam
surah Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka kemudian menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap ini atau terhadap keesaan Tuhan. Jemaah talim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah syahadat persaksian yang diucapkan. Persaksian itu perjanjian, Mas. Diucapkan oleh seorang manusia yang di awal ketika masih dalam keadaan di alam ruh. Alam ruh itu alam yang tidak bisa dilihat, gaib. Tapi sudah ada kehidupan di dalamnya. Nah, yang mengetahui itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini jamaah talim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kejadian diciptakannya manusia itu hakikatnya dari awal itu didasari atas kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Semenjak berada dalam kandungan seorang ibu, maka manusia itu kemudian bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian setelah dilahirkan, kemudian diberikan oleh Allah banyak keutamaan, keistimewaan, baik itu dalam ciptaannya, dalam bentuk ciptaannya, di mana manusia diberi keutamaan kelebihan dalam segi bentuk tubuh, dalam segi ciptaan itu lebih sempurna, lebih lengkap dibandingkan dengan yang lain. Maka tidak heran ketika manusia itu kemudian diberikan tugas oleh Allah, yang tugas itu tidak bisa dibeban tanggung jawabkan oleh makhluk yang lainnya. Yang bisa itu hanya manusia. Jamaah talim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika manusia itu tumbuh kembang dengan baik, maka ada persaksian yang kedua yang seharusnya senantiasa itu diikrarkan oleh manusia. Berupa apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Termasuk mengikrarkan diri bahwa manusia itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, kita berkewajiban untuk mempersaksikan itu dengan sholat kita. Sebanyak 17 kali dalam sehari semalam. 17 kali itu diucapkan dengan kalimat atau ayat yang kita baca di dalam sholat, yakni di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat ini sebenarnya ikrar, persaksian diri kita, perjanjian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah talim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terdapat satu hadis qudsi yang ini menjadi perhatian bagi kita. Di balik kita harus mengingat persaksian diri kita, perjanjian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah, menjadikan Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain.
maka terdapat satu peluang bagi manusia untuk bisa menyimpang daripada perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa faja'athumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat ma ahlaltu lahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku ciptakan hambaku cenderung ke agama tauhid. Ini jelas. Allah sudah memutuskan bahwa kehidupan manusia itu pasti cenderung kepada tauhid. Kemudian datang kepada mereka setan-setan dan memalingkan mereka dari agama tauhid mereka. Tapi kemudian datanglah setan-setan dalam rupa iblis ya, yang tidak bisa dilihat, yang selalu menggoda, berusaha untuk menjerumuskan manusia sehingga mereka mampu memalingkan agama tauhid manusia. Maka haramlah atas mereka segala sesuatu yang telah kuhalalkan bagi mereka. Hadis riwayat Bukhari dari Iyad bin Himar. Maka kemudian dengan upaya yang dilakukan oleh iblis itu memalingkan manusia dari ajaran tauhid, hingga akhirnya diharamkanlah oleh Allah atas mereka segala apa yang dihalalkan oleh Allah bagi mereka sebelumnya. Maka kemudian ya, iblis itu dimasukkan ke dalam neraka ya, yang semula itu menjadi penghuni surga. Inilah yang harus menjadi kehati-hatian kita. Jadi hidup kita ini senantiasa selalu ada godaan ya. Dari mana asalnya? Dari syaitan yang terkutuk. Oleh karenanya maka perlu M yang kedua dalam menjalani kehidupan ini. Apa itu? Harus ada mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu adalah selalu bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaat alim dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Ini yang harus kita ingat. Dengan tujuan diciptakannya diri kita untuk menghambakan diri kepada Allah, maka kita harus senantiasa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam kehidupan kita. Terhadap perintah-perintahnya kita jalankan, terhadap larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Ya. Sehingga kewajiban kita adalah untuk senantiasa berusaha dengan segenap kemampuan yang kita miliki dalam mempergunakan potensi yang kita miliki, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita ingat selalu dan harus ditunjukkan dengan usaha yang nyata, dengan kesungguh-sungguhan kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jemaat alim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergantinya tahun ini harus menjadi tolak ukur bagi kehidupan kita ke depan. Yang semula kita masih menjadi orang-orang yang mungkin masih malas dalam beribadah, dalam taat kepada Allah, maka harus kita rubah menjadi orang yang lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata kuncinya adalah harus ada kemampuan diri kita mengeluarkan segenap usaha ya dalam rangka untuk senantiasa taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, M yang ketiga adalah hendaknya kita
senantiasa merasa dekat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. M ketiga itu kita sebut dengan muraqabah. Jamaah talim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 7, "Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa." Sungguhnya dia yaitu Allah itu mengetahui, dan yang dipakai di sini fi'il mudhari berarti mengetahui itu berlaku selamanya. Saat ini dan selamanya. Ya. Apa yang terang, nampak, ya, dan apa yang tersembunyi. Jadi sesungguhnya apa yang terbesit di dalam benak kita, pikiran kita, dalam hati kita, dan apa yang nampak dalam perilaku kita, perbuatan kita, sesungguhnya semuanya itu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kepada kita sekalian dalam firman-Nya dalam surah Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Nah, jadi harus menjadi kesadaran dari kita, setiap apa yang kita lakukan senantiasa diawasi oleh Allah, dan pada akhirnya kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba, setiap manusia kalau mampu menghadirkan M yang ketiga, muraqabah, ya, dalam istilah lain itu adalah ihsan dalam setiap apa yang mau dilakukan dan setiap apa yang terbesit dalam pikiran dan hatinya, maka insya Allah yang tertuang dalam perilaku dan perbuatannya adalah hal-hal yang baik. Tapi ketika tidak dihadirkan ihsan itu dalam setiap amal, maka yang terjadi akan senantiasa cenderung lupa dari keberadaan Allah yang senantiasa mengawasi diri kita, dan lupa bahwa kelak pada akhirnya kita akan bertanggungjawabkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu M yang keempat, yakni muhasabah, introspeksi diri atau evaluasi diri. Layaknya kalau kita bekerja biasanya selalu ada evaluasi terhadap kinerja kita. Kadang dilakukan di awal, di tengah, sama di akhir. Maka introspeksi itu juga senantiasa harus kita lakukan. Kapan? Setiap saat. Setiap kita menyadari kesalahan, kita kemudian bersegera diri untuk memperbaiki diri. Bertaubat, meminta ampun pada Allah, memperbaiki, menutupi kesalahan kekurangan itu dengan kebaikan-kebaikan yang insya Allah kita berharap dengan itu, maka untuk kedepannya Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Ya. Kemudian M yang kelima, ini adalah sebuah tawaran yang juga pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, yakni Umar bin Khattab. Ya. M yang kelima itu adalah mu'aqobah, yakni memberi sanksi ketika lalai dalam ketaatan dan lalai dalam beribadah. Apa kata Umar? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dari memperbaiki diri, mengintrospeksi diri sebelum nanti di akhirat itu akan dihisab, maka muncullah ya M yang kelima, mu'aqobah. Jadi senantiasa menghukum diri sebelum nanti dihukum di akhirat dengan kelalaian yang dilakukan. Termasuk apa yang dilakukan Umar bin Khattab. Satu ketika menjelang sholat asar, Umar bin Khattab datang ke kebun beliau. Ya, karena pada saat itu sudah musim panen ya. Nah, beliau sangat senang, sangat gembira sehingga lalai dengan keadaan yang ada di kebun beliau. Begitu beliau pulang, ternyata beliau dapati bahwa sholat asar berjamaah yang biasa beliau ikuti, ya, itu tidak beliau dapati. Jadi di masjid itu sudah tidak ada sahabat. Hingga akhirnya beliau merasa menyesal.
Karena merasa menyesal hingga akhirnya beliau memberi sanksi pada beliau sendiri dengan cara apa? Jadi kebun yang tadinya mau dipanen pada akhirnya beliau ikrarkan bahwa kebun itu diserahkan kepada umat Islam, di mana panennya pun akan diberikan kepada umat Islam. Hanya gara-gara lalai, ya, sehingga tidak ikut sholat berjamaah, sholat asar berjamaah. Masya Allah, sebuah keteladanan yang luar biasa. Inilah yang kemudian menjadikan, ya, pribadi para sahabat itu menjadi pribadi muslim yang luar biasa. Dan itulah yang hendaknya kita ikuti. Mudah-mudahan apa yang menjadi pelajaran daripada para sahabat, ya, dengan melaksanakan 5M dalam kehidupan mereka menjadi motivasi, inspirasi bagi kita semuanya kelak menghadapi kehidupan kita ke depan yang senantiasa tidak bisa dilepaskan dari bujuk rayuan setan yang terkutuk. Hendaknya kita bisa melaksanakan 5M, yakni M pertama, selalu senantiasa mengingat perjanjian kepada Allah, ya, muahadah. Kemudian yang kedua adalah harus adanya kesungguh-sungguhan dalam taat pada Allah, mujahadah. Yang ketiga, harus senantiasa selalu merasa diawasi, muraqabah, dan pada akhirnya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang keempat adalah selalu muhasabah, introspeksi diri, mengevaluasi diri, memperbaiki diri. Kemudian yang kelima, ya, bisa dengan melakukan muaqabah, memberi sanksi kepada diri sendiri dengan kelalaian, sehingga kelak meringankan beban kita di akhirat.